Kenapa nggak lu laksanakan? Ya mungkin dia nggak tega juga. Ini kalau yang memenangkan kepresidenan masalahnya. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Rakyat bersuara. Kamu bodoh, goblok. Oke, Sangat kuat. karena nggak ada datanya. Jadi Silakan. Udah. nggak, silakan dicek saja. Silakan dicek saja. Makanya saya tanya Anda, saya kan nggak ngecek. Saya pikir Anda udah ngecek. Ini ada Bocah-bocah kosong Jokowi hanyalah pepesan kosong untuk Rocky Gerung dalam perdebatan. Gaya debat so jago, yang sukanya marah-marah ketika sudah terpojok saat membela Mulyono. Tidak perlu intelek untuk membela penguasa. Siapa saja bisa bergabung. Syaratnya, panjangkan lidah Anda. Langsung saja kita saksikan Check It Out. Andi Azwan, ternak magang dari Mulyono, hanyalah bocah-bocah kosong. Layaknya pepesan kosong yang sering dibuat gugup dan gagap ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radical break tuh. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu? Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Iya kan? Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi Dengan sendirinya begitu. setelah 17 Agustus. Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Sombong amat. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, K. nggak Mania. pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Goblok. Nangkap nggak? Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu Kami juga sebagai relawan. yes.
sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu maniak pada orang aja lu sakit jiwa. Gila lu. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama, ya kan? Kita nggak bisa jangan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Gua carikan aja Google. Lu, Adian bacain coba mania. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget gitu aja. Gara gila yang Yes. ya Emang ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Kayak kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silahkan, Pak. Jangan Anda bawa Silahkan, ini oke, aja. oke, cukup, Pak. Kita bicara ini aja. Oke, siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Pitra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Itu nama saya. Udah cukup. Pitra saya sampai lupa namanya. Bang Papanya Pitra. Siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Saya menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir, Gua, Bang Rocky, gitu. silakan. teori hukum pertama. Teori hukum ya. Diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave, tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Aiman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu. Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa? Lah, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufa. yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara Presiden petisi ahli Pitra Romadoni, orang paling sok paten di perdebatan, sepertinya salah memilih lawan dalam perdebatan kali ini. Ketika berdebat panas dengan Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara, kali ini Pitra Romadoni si paling ngegas dalam perdebatan. Kena imbasnya, diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Saking kesalnya, karena tidak bisa meladeni argumentasi Rocky Gerung, Pitra Romadoni sampai meludah di hadapan Rocky Gerung. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Itu arti. Anda ini kebanyakan kita ini mau kuliah 18 SKS atau seperti apa, Oke, Bang ya, Aiman? pertanyaannya silakan. Simpel silakan. aja, pupu papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa pupu enggak? papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir Anda cukup. pendapat, saya juga punya pendapat. Bung Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, kalau nggak saya mau tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi berikutnya ada Krisyanto Yanoni, putu loncat pembela Jokowi.
yang hanya bermodal perasaan untuk membela Jokowi di panggung perdebatan. Namun berakhir miris setelah Aiman menghentikan pembicaraannya karena dianggap tidak ilmiah alias ngawur. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Nggak, saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. di dunia versi oposisi Harpi, Versi mereka katakan demo tanggal 25 Agustus, gulingkan Wapres Fufu Fafa, anak haram konstitusi dan seterusnya. Ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Gerindra, loyalis Gerindra, mereka katakan geng Solo berniat menggulingkan Pak Prabowo. Jadi Bentar, ini ada data dari mana nih? ada satu propaganda luar biasa ya data dari mana? Kalau tadi kan disebutkan misalnya ada Hari Republika, lalu kemudian A, B, C. Ini data dari mana? Ini propaganda isu yang dimainkan di berbagai komunitas di Sumbernya sosial dari mana? media. Anda melakukan, Saya pegiat sosial media. Anda melakukan penelitian sendiri. Bukan penelitian, saya hidup siang dan malam di sosial media. Bukan perlu kesimpulan untuk mengatakan itu, misalnya saya menemukan sekian akun mengatakan A, saya menemukan sekian akun mengatakan B. Itu ilmiah. Begini, kita pegiat sosial media, kita paham ada komunitas, ada Jadi ngelihat grup-grup, lalu kemudian menyimpulkan dengan perasaan aja. ada grup-grup sosial media yang kita kunjungi setiap hari, setiap waktu. Ya, Anda harus Dan kita melihat propaganda itu ada. Berapa menyebutkan apa, sehingga lebih ilmiah, lebih saintifik. Enggak, gini. Saya melihat. Anda punya data itu enggak? Silakan dicek algoritma di sosial media, ada. Silakan dicek. Algoritma maksudnya gimana? Itu permainan isu untuk memicu rakyat turun ke jalan, jumlahnya itu berapa ada. dan lain Sangat sebagainya. kuat. Oke. Sangat kuat. Karena nggak ada datanya. Jadi Silakan. Selanjutnya, ada bocah-bocah kosong Jokowi, Norman Hadinegoro, ternak senior dari peternakan Mulyono. Cuma bisa ngomong ngawur dan hanya jadi lucu-lucuan di panggung perdebatan karena hanya tahu cara menjilat. Kalau saya diangkat sebagai relawan di bawah saya ini, nggak tega dong saya mempenjarakan dia. Dia besarin saya kok. Ya, makanya saya bilang di belakang itu ada siapa? Kan gitu pertanyaannya kan? Saya rasa Pak Yusuf Kala dan Pak Jokowi jadi kan kita juga ikut mendorong jadi presiden dan wakil presiden. Balas jasanya mungkin sudah lah, ini kan soal kecil ini. Yang penting tuh soal korupsi lah, jangan yang gini-ginian ini. Korupsi itu paling penting itu sekarang ini. Nah, saya berharap ya, jadi silahkan dari segi politiknya, dari segi hukumnya, pasti salah lah. Saya juga greget. Ini kok kenapa? Ini enggak datang ke kejaksaan. Nah, sebaiknya bapak-bapak ini tanya tuh sama eksekutornya kejaksaan. Karena dia yang punya hak. Kenapa nggak lo laksanakan? Ya mungkin dia nggak tega juga. Ini kalau yang memenangkan kepresidenan masalahnya. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, ternak magang dari Mulyono, yang hobinya ngegas ketika berdebat, tampak seperti badut politik dalam perdebatan. problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda
harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah narasi-narasi narasi domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawaan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan program mana yang terganggu? Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan? Yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di pikiran orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran saya parameternya harus paling jelas. ada yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantahnya boleh. Beginilah Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan, bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui Sampai sekarang bahwa di dalam istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang, saya bilang, ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. bocah-bocah kosong Jokowi berikutnya ada Fritz Alorboy, putu loncat pembela Jokowi, yang nekat naik ke panggung debat rakyat bersuara hanya untuk membela Jokowi, namun berakhir memalukan setelah diusir oleh Aiman dari studio. Closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih, harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Resmond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Resmond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian, baru bisa itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Nggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat,
Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebelah Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Sebentar. Oh, ini bismillah. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa Enggak, asli. ini enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Udah, baik. udah Oke. gugur. Tapi Tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir. gugur. Terakhir. Ini Saya mau ada bilang sama begini. saya ya. Coba kita Respon banding. dan Roy Suryo. Udah gak ada. Roy Suryo ijazah. Gak Udah, usah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin lah Rismon. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Masih Bang. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Sylvester, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya, Jadi saya gini, beri satu, nanti saya beri ketika Bang. Oke. abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya cari ya. Enggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya. Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Abang dengar jangan dulu, abang orang-orang dulu. kamu yang Ya, kami maki-maki. dulu ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu sebagai benar. apa? Jangan itu sok benar. jago lah. Kita Kalau udah itu di lapangan benar. juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertarung tangkap dengan Jokowi, kami. adili Jokowi. Wah, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong Emang kok. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian kayak yang so penakut jagoan, aksi. tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang Oke, mau main Abang sama duduk kita. dulu. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita? Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu gak ada apa-apanya kalian tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Nggak ada apa-apanya kau. Oke. Gila lu. Oke, baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja, gitu oke. loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.
Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini.